Semua kita punya orang tua, semua kita terlahir dari orang tua, terlepas dari bagaimana kondisi orang tua kita. Katakanlah berpendidikan, tidak berpendidikan, kaya raya atau miskin papa. Tetapi satu hal kata kunci yang selalu hadir dalam diri mereka adalah cinta dan kasih sayang. Mereka berusaha menumbuhkan kita, membesarkan kita, mendidik kita, dan memberikan yang terbaik dari mereka punya. Itulah orang tua. Oh, cinta ini abadi, takkan pernah sirna. Oh ibu, oh ayahku, kalian segalanya. Doaku terucap, semoga terjaga kebahagiaanmu, harapan sejujurnya. Dalam setiap langkah ku temukan cahaya. Dalam kasih Tuhan bersama kita selamanya. Ketemu lagi kita di channel yang penuh imajinasi, informasi gratis, tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, menjadi orang baik itu biasa, menjadi orang biasa itu baik. Tapi menjadikan kebaikan sebagai sebuah kebiasaan, itu baru luar biasa. Hidup hanya sekali, mari kita bikin berarti. Hidup hanya sesaat, ayo tebar banyak manfaat. Teman-teman, Sobat Kicau Jelata, hari ini aku ingin sharing soal birrul walidain. Ya, birrul walidain yang dalam bahasa simpelnya bisa kita mengerti sebagai berbakti kepada kedua orang tua. Nah, sebelum Bang Kica mencoba menjelaskan soal birrul walidain, Bang Kica ingin kita mengutip dulu sebuah patah yang Bang Kica dapat dari orang tua Bang Kica, dari ayah tepatnya, bahwa seringkali manusia itu merasa punya setelah kehilangan. Ya, kita punya kelemahan, yaitu apa kelemahannya? Merasa punya setelah kehilangan. Ambil contoh ketika kita sekolah, kita banyak punya waktu untuk belajar, banyak punya waktu untuk bertanya dalam hal ada yang kita tidak mengerti, banyak punya waktu untuk menggali lebih dalam mengenai pemahaman suatu subjek atau pelajaran, tetapi kita baru terkesima, terkejut pada saat kita menerima rapor yang hasilnya tidak memuaskan kita, tidak memuaskan orang tua kita, dan baru di sana sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Waktu yang kita punya sudah tidak berarti lagi karena episodenya sudah lewat. Begitu juga dalam soal keuangan. Pada saat kita banyak uang, kita tidak hati-hati, kita tidak bijak dalam membelanjakan uang tersebut, dan pada saat kita butuh, katakanlah untuk sesuatu yang lebih utama, baru kita ingat ketika kita punya dulu kita tidak berhati-hati dalam menyimpannya, dalam mengelolanya. Pada saat kita butuh sekarang ini muncul itu tadi, berasa punya setelah kehilangan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Tentu saja juga terhadap orang tua. Semua kita punya orang tua. Semua kita terlahir dari orang tua. Terlepas dari bagaimana kondisi orang tua kita. Katakanlah berpendidikan, tidak berpendidikan, kaya raya atau miskin papa.
Tetapi satu hal kata kunci yang selalu hadir dalam diri mereka adalah cinta dan kasih sayang. Mereka berusaha menumbuhkan kita, membesarkan kita, mendidik kita, dan memberikan yang terbaik dari mereka punya. Itulah orang tua. Dan semua orang pada akhirnya akan menjadi orang tua. Dan semua anak tentu saja akan belajar dari orang tuanya. Kembali ke soal birrul walidain, tentu saja apa yang kita lakukan sebagai orang tua terhadap orang tua kita itu akan menjadi contoh nyata yang diserap, yang dilihat, yang diresapi oleh anak-anak kita. Jadi kalau kita ingin anak-anak kita berbakti kepada kita, menyelami apa itu birrul walidain sebagaimana yang dianjurkan oleh agama kita, maka tentu saja contoh terbaik, nasihat terbaik yang harus kita berikan kepada anak kita adalah tunjukkan bagaimana kita memperlakukan orang tua kita, bagaimana kita menghargai, menghormati, membahagiakan orang tua kita. Dan itulah yang akan menjadi pelajaran yang berharga, pelajaran yang baik, pelajaran yang bagus, suri tauladan yang akan diikuti oleh anak-anak kita. Teman-teman, Bang kita mencoba menyimpulkan, meringkaskan, meresumekan, mengikhtisarkan sekali lagi soal birrul walidain. Keutamaan dari birrul walidain, keutamaan dari berbakti kepada kedua orang tua adalah ada satu hadis ya, ridha Allah sama dengan ridha orang tua. Jadi kalau kita ingin ridha, puncak dari keberagamaan kita sebagai seorang muslim adalah ridha Allah, ridhonya Allah. Jadi mustahil kita akan dapatkan ridhonya Allah kalau tidak ada ridho orang tua. Ridha orang tua akan kita dapatkan jika kita birrul walidain, jika kita menyenangkan, membahagiakan lahir dan batin. Tentu proporsional dengan kemampuan kita. Lalu yang kedua, Allah akan memuliakan, memurahkan rezeki orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Hadis dari H.R. Ahmad. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, maka hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung silaturahmi. Itu kalau ingin kita bertambah rezekinya, bertambah mulianya, mari birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Lalu ada lagi, siapa yang berbakti kepada orang tuanya, dia akan masuk surga melalui pintu pertengahan. Ini ada hadisnya dari Ayah Rahmat. Orang tua adalah pintu surga paling pertengahan. Jika mampu, maka tetaplah jaga pintu tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Jadi teman-teman sobat Kicau Jelata, bagi teman-teman yang orang tuanya masih hidup, gunakan kesempatan ini untuk berbakti kepada orang tua. Berbakti tidak hanya soal memenuhi kebutuhan fisiknya, tetapi juga kebutuhan psikologisnya. Orang tua juga perlu dimanjakan, dan saatnya kita membayar semua kemewahan, kemanjaan, keteduhan, ketentraman, kenyamanan yang kita terima dari orang tua kita pada saatnya sekarang, setelah kita punya kemampuan, punya kesempatan untuk melakukan apa tuh birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Tentu proporsional sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sampai terjadi merasa punya setelah kehilangan. Dan andai kata itu yang terjadi, kita tidak lagi punya kesempatan secara fisik memanjakan orang tua, membahagiakan orang tua, karena mereka sudah tiada, masih Allah beri kesempatan. Apa itu? Doakan
Karena ada 3 hal yang selalu akan bisa dikirimkan kepada orang yang telah meninggal dunia. Apa itu 3 hal tersebut? Pertama tentu saja adalah amal jariah. Ya, bisa sedekah, bisa wakaf, apa segala macam yang sifatnya memberi manfaat kepada orang banyak. Selagi yang kita tinggalkan tersebut berkelanjutan, bermanfaat, maka kita akan mendapatkan pahalanya meski kita sudah tiada lagi di dunia fana ini. Lalu yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi berbahagialah teman-teman yang guru, dosen, atau apapun profesi yang sifatnya memberitahu orang, memberi pencerahan kepada orang, membekalin orang dengan ilmu. Karena sepanjang ilmu tersebut dimanfaatkan oleh anak murid teman-teman sebagai penyangga hidupnya, maka akan selalu manfaat pahalanya teman-teman terima, meskipun sekali lagi teman-teman sudah tidak ada di alam dunia ini. Lalu yang ketiga adalah doa anak yang ditinggalkan. Jadi teman-teman, andai kata di dunia ini tidak punya kesempatan untuk membahagiakan orang tua karena satu dan lain hal, maka mari doakan mereka sepanjang usia yang kita punya. Doakan mereka. Jangan sampai, sekali lagi, berasa punya setelah kehilangan. Berasa punya setelah tiada. Teman-teman sobat Kicau Jelata, narasi ini akan Bang Kicau tutup dengan sebuah nyanyian yang Bang Kicau buat syairnya tentang orang tua tentunya. Judulnya terserah teman-teman, dan musiknya diolah dengan artificial intelligence. Selamat mendengarkan, salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah sinar mentari cerah, kalian bimbing aku melangkah menjauh dari jalan yang salah, agar hidupku penuh berkah. Dalam tutur lembut kau ajarkan dunia, tak terbalas semua cinta selamanya. Kau adalah nafas jiwaku, segalanya. Di saat jatuh, kau jadi penyangga. Setiap air mata kau hapus dengan setia. Dengan sabar mimpi-mimpiku kau tata. Cinta ini abadi, takkan pernah sirna. Oh ibu, oh ayahku, kalian segalanya. Bagaikan ombak yang tak pernah berhenti, kasih sayangmu mengalir dalam diri. Setiap detik berhargaku ukir dalam hati, seperti bintang di langit selalu berseri. Doaku terucap, semoga terjaga. Kebahagiaanmu harapan sejujurnya. Dalam setiap langkah ku temukan cahaya,
Dalam kasih Tuhan bersama kita selamanya. Setiap air mata Kau hapus dengan setia. Dengan sabar mimpi-mimpiku Kau tata. Oh, cinta ini abadi, takkan pernah sirna. Oh ibu, oh ayahku, kalian segalanya. Doaku terucap, semoga terjaga kebahagiaanmu, harapan sejujurnya. Dalam setiap langkah ku temukan cahaya. Dalam kasih Tuhan bersama kita selamanya.